Pemirsa Intens Investigasi, apa jadinya bila sebuah penjarahan rumah bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga kisah penuh tanda tanya tentang kucing-kucing kesayangan. Lantas seperti apa? Satu persatu kucing milik Uya Kuya mulai ditemukan, namun sore tadi menjadi momen penting dan 5 ekor kucing akhirnya kembali ke tangan Uya Kuya. Seperti apa pula di balik proses itu terselip peran nama besar seorang penyanyi, Sherina Munaf, yang sempat mengunggah klaim penyelamatan kucing-kucing Uya. Dan bagaimana pula, Sherina pun sempat dipanggil pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasinya terkait 5 ekor kucing milik Uya yang ada di tangannya. Seperti apa juga sahabat dekat Uya, Tamara, akhirnya buka suara terkait kondisi kucing-kucing tersebut dan siapa yang sesungguhnya berdiri di balik drama panjang itu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dampak rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur yang dijarah pada 30 Agustus 2025 lalu memang mengakibatkan sejumlah kucing peliharaannya hilang. Menariknya, di saat Uya yang tengah mencari keberadaan kucing-kucingnya yang hilang, penyanyi Sherina Munaf kemudian mengunggah di media sosial bahwa ia menyelamatkan beberapa kucing milik Uya Kuya. Sontak, hal ini pun menjadi sorotan publik. Hingga Sherina pun dipanggil oleh pihak Polres Jakarta Timur untuk memberikan klarifikasinya terkait kucing-kucing milik Uya Kuya yang ada di tangannya. Hingga hasil dari klarifikasinya itu, Sherina sepakat akan mengembalikan kucing Uya Kuya yang berjumlah 5 ekor. Dan dari kabar terkini, bahwa sore tadi adalah momen pihak Sherina mengembalikan kucing milik Uya Kuya. Maka seperti inilah ungkapan sahabat Uya Kuya, Tamara, usai mengambil kucing yang jumlahnya 5 ekor tersebut. Kita sudah selesai mediasinya, kita juga sudah selesai pembicaraan ya dan lain sebagainya, dan akhirnya tadi malam kami dikasih titik poin untuk penjemputan ya, yang memberitahu kami dari pihak kuasa hukumnya. Ya, alhamdulillah akhirnya hari ini kita janjian juga sama beliau di lokasi. Terus kemudian kita panggil, kita cek kucingnya, betul ternyata 5-5-nya itu adalah kucing milik kita. Ada Bulan, ada Cemong, ada Desi, ada Devi, sama ada Siso. Kalau dibilang katanya ada yang sakit, wajar. Dokternya sendiri pun mewajarkan karena usianya sudah 9 tahun. Itu artinya usia kucing sudah sangat tua. Jadi kalau misalnya emang ada sakit, sama aja kayak orang tua ya, kan ada sakit tua. Nah ini sakit-sakitnya kucing tua lah. Saya ketemu Sherinanya langsung. Ada perbincangan apa sih mungkin saat itu, saat diserahkan? Perbincangannya ya, kita minta, jujur saya minta kronologis dari awal sampai akhir. Kenapa kucing-kucing ini ada di beliau gitu. Ya udah, beliau menjelaskan seperti ini, ada yang memang betul, ada yang dibeli lewat temennya. Terus kemudian temennya memberikan ke beliau. Terus karena kondisinya mungkin tadi kurang sehat, ya beliau masukkanlah ke dalam klinik gitu. Jadi sebenarnya katanya berteguran di luar, itu dimasukin ke shelter, tapi 2 minggu ini ternyata ditaruh di klinik. Nah tapi itu yang kita sesalkan, kenapa itu kita nggak diinfo sebenarnya. Jadi info klinik itu kita baru tahu kemarin sore sebenarnya. Itu sebenarnya kita sesalkan, tapi ya sudah ya, ini kan intinya mediasi kita sudah berhasil, kita udah bikin kesepakatan, dan kucing-kucing yang 5 ini yang tadinya ada 2 minggu ada di tangan beliau itu sudah kembali ke tangan kami gitu ya. Jadi ada yang ya mungkin beberapa hal statement-statementnya beliau yang memang kita sesalkan gitu dari kemarin gitu, dan itu juga sempat kami bahas tadi. Tapi kita nggak mau mundur lah gitu, kita nggak mau mundur. Beliau juga udah menjelaskan kenapa statement itu juga ada, karena bagaimanapun statement-statementnya ada beberapa statement yang akhirnya
mengenakan membuat cinta itu agak sedikit drop. Jadi kalau misalnya harus dikembalikan, memang pada hakikatnya itu kucing kan bukan miliknya Sherina, ya memang harus dikembalikan. Dan kalau misalnya memang kondisinya, kenapa baru dikembalikan sekarang? Nah kemarin itu mungkin masih mencari-cari katanya. Kalau menurut Sherina mereka itu mencari saya, tapi tidak DM saya tidak dibalas. Dan memang agak sedikit slow respon dari pihak kami juga mungkin gitu. Dan kondisinya memang mungkin setiap manusia kan berpikirnya udah dia setiap ini dapat kita sehatin dulu deh baru mau kita kembalikan gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Tapi kan ini kita nggak tahu ya. Tapi seperti tadi saya bilang, saya udah nggak mau mundur lagi deh Mbak ke belakang gitu. Intinya mediasi kami berjalan baik. Terus tadi kami sudah ada kesepakatan, serah terima itu juga. Terus kami juga udah ada kesepakatan dari pihak kepolisian gitu ya semuanya, dan kucingnya sudah saya bawa. Di depan para awak media, sahabat Uya Kuya pun menjelaskan tentang kabar terbaru terkait kondisi kucing-kucing lainnya milik Uya Kuya. Mong, sini Mong, lihat sini Mong. Mong jangan belakang dong. Cemongnya males. Bang. Sedih. Cemongnya juga males. Sayang, Katin. sayang. Itu yang dibilang kurus itu Kak? Yang ini siapa ya? Ini bukan Desi ini. Pilihan nih. Bang, mau bulan dikit bang, boleh bang. Nicole. Bukan. Hijau. Paris Hilton. Lucu banget, ini kayak, ini British Shorthair ya? Daisy. Daisy. Lucu banget. Prestasi. Hai. Cat apa? Beauty cat apa? Hai. Dia mana? Kalian Bulan yang itu bulan. Udah. Nah, ini Desi, ini Cemong, Desi Bulan. Jadi tadi yang sakit maaf dikoreksi sama aku, bukan Desi, Saiso. Oh, Saiso. Di sisi lain, Tamara sahabat Uya Kuya yang turut merescue kucing-kucing pasca penjarahan ikut menjelaskan kondisi terbaru peliharaan sang sahabat. Menurut Tamara, dari total kucing Uya, sudah ada sekitar 18 hingga 19 ekor yang berhasil kembali. Sementara sisanya seperti Ken, Sora, Miss Amerika, dan beberapa anak kucing yang belum ada fotonya masih dalam pencarian. Dari jumlah tersebut, sekitar 13 hingga 14 ekor kucing sudah berhasil ia rescue dan langsung dikembalikan kepada Uya. Tamara mengaku sering mendapat informasi dari para followers mengenai keberadaan kucing, kemudian ia segera mendatangi lokasi. Bahkan di beberapa kesempatan ia sampai harus berpura-pura menjadi pembeli demi bisa menyelamatkan kucing-kucing tersebut. Tamara menambahkan, sebagian kucing memang mengalami trauma saat pertama kali ditemukan karena baru sekitar seminggu pasca kejadian. Namun kini kondisi mereka sudah jauh lebih baik. Ia juga menyebut bahwa Uya Kuya kerap mengontrol langsung kondisi kucing-kucingnya lewat telepon, memastikan semuanya dalam keadaan aman. Dan karena kandang kucing masih dalam tahap renovasi, sementara waktu mereka pun menyewa sebuah rumah khusus untuk menampung seluruh kucing tersebut. Kucingnya udah 18-19 kembali ya. Jadi tinggal sisa Ken, Sora, Miss Amerika, dan beberapa kitten yang kita nggak ada fotonya gitu. Untuk yang aku rescue sendiri itu 13 ya. 13-14. Udah, jadi aku rescue terus kemudian aku kembalikan aja langsung ke Uya. Udah, aku dapat info dari follower, terus aku kejar ke lokasinya di mana, aku ambil. Ada yang kadang aku yang pura-pura jadi sini duduk diam. Ada yang jadi pembeli gitu, terus akhirnya lama-lama dia bilang nggak jadi dijual gitu karena ternyata ketahuan aku ternyata bukan pembeli gitu. Ya udah, terus habis itu aku kembalikan langsung. Sebenarnya sih kalau trauma mungkin masih ada ya, kan ini kan kita baru semingguan gitu. Cuman kalau udah jauh lebih baik dari pertama kali aku temuin mah udah jauh sekali, udah jauh lebih baik.
Oh, kontrol sehari 2, 3, 4 kali nelpon kondisinya gimana. Karena ada beberapa kan kemarin kayak misalnya contohnya Lili itu ada di Puskeswan, Lili sama Krimi itu masih ada 2, itu 2 hari sekali pasti ditengokin gitu. Kalau yang lain kan karena aku yang rescue langsung dan kondisinya alhamdulillah sehat, jadi aku langsung kembalikan ke kandang. Nah kebetulan karena kondisinya itu kan belum ada kandang lamanya itu kan masih pada ini ya, masih pada rusak kan, belum kita renovasi. Jadi untuk sementara ini kita nyewa kontrak ada 1 rumah khusus buat kucing-kucingnya. Ya di sekitaran dekat rumah sana lah kita kontrakin rumah untuk mereka biar mereka nyaman lagi. Di balik upaya penyelamatan kucing-kucing Uya-Kuya, Tamara dengan tegas menyebut bahwa alasannya turun tangan sederhana saja, karena ia tahu persis kucing-kucing itu adalah milik sahabatnya yang sudah ia kenal puluhan tahun. Baginya, tak penting apakah kucing itu jantan atau betina, kurus atau gemuk, sehat ataupun sakit. Yang ia lakukan hanya satu, menyelamatkan, mengamankan, dan memulangkan. Total sudah 13 ekor kucing yang berhasil ia rescue dan kembalikan langsung kepada Uya tanpa drama, tanpa syarat. Namun, di sisi lain, Tamara juga menyinggung nama Sherina. Ia mengakui bahwa Sherina memang turut merescue beberapa kucing milik Uya. Tetapi, Tamara merasa heran karena dirinya tidak diberi kesempatan untuk melihat, apalagi menjemput kucing-kucing tersebut. Bahkan ketika pihak Uya meminta alamat untuk sekadar mengirimkan makanan, tidak ada respon sama sekali. Terus sebenarnya itu saya malah gini ya, apa yang mereka bicarakan kalau saya lihatnya itu seperti diputar balik. Ini kita bicara saya dulu ya. Saya rescue kucing dan saya tahu kucing ini punya Uya-Kuya. Secara normalnya adalah saya nggak perlu tahu kucing itu mau jantan, mau betina, mau kurus, mau gemuk, mau apapun dengan kondisi apapun. Yang saya tahu adalah kucing itu punya Uya-Kuya. Nah, saya sebagai rescuer membantu menyelamatkan, mengamankan, dan memulangkan. Selesai. No drama, 13 kucing. Nah, pertanyaannya saya nih, beliau seperti itu, merescue juga sama, terus kemudian kita tidak boleh dikasih jalan untuk melihat, apalagi menjemput gitu sebelumnya. Padahal sudah ada komunikasi dan kita juga minta alamat untuk kirim makanan pun tidak digubris gitu ya. Itu pertanyaannya kami tuh cuman ya kenapa? Masalahnya tuh di mana? Ini yang drama nih siapa ini sebenarnya nih? Kalau di saya tuh namanya ngebantu ya udah ngebantu aja. Ambil, kembalikan, ambil, kembalikan. Alasannya sih kalau buat saya karena nggak tahu ya alasannya ya. Karena kalau misalnya kita lihat alasannya karena dia ingin menyelamatkan kucing-kucing ini dulu gitu ya. Maksudnya biarin aja yang kalau kamu mau menyelamatkan, kamu menyelamatkan. Habis itu kamu kembalikan aja kepada yang berhak, kepada pemilik gitu loh. Nanti biar pemilik yang akan melanjutkan proses pemeliharaan kucing ini gitu. Kemarin Sherina dipanggil, terus banyak desas-desus bilangnya begini. Udah ditolong, dilaporin ke polisi, ya. Itu fitnah. Karena apa? Yang memanggil Sherina itu polisi dan tidak ada hubungannya dengan Uya-Kuya. Ada salah satu penjara tertangkap. Penjara itu menjual kucing seharga 1,2 juta. Nah, kita nggak paham kucing itu sekarang ada di sana. Nah, makanya akhirnya polisi memanggil yang bersangkutan. Betul, kenapa bisa sampai di tangan kucing itu. Jadi bukan laporannya Uya-Kuya sama sekali. Toh Uyanya kan juga dipanggil sebagai saksi gitu kan, sebagai pemilik kucing kan, benar nggak ini kucingnya? Sebelum dikembalikannya, kucing-kucing miliknya lantas seperti apa juga? Pada Jumat lalu, Uya-Kuya terlihat memenuhi pemanggilan Polres Jakarta Timur untuk memberikan keterangan terkait kucing-kucingnya yang hilang pasca rumah dijarah.
Sebelum pihak Sherina mengembalikan kucing milik Uya Kuya diketahui sempat mendatangi Polres Jakarta Timur pada 12 September 2025 lalu untuk memenuhi panggilan kepolisian terkait klarifikasi kucing-kucingnya kesayangannya yang sempat hilang. Kepada awak media, Uya mengaku kehadirannya tidak lain dan tidak bukan juga untuk diminta klarifikasinya terkait kucing-kucingnya yang hilang. Uya juga mengakui bahwa sebagian kucingnya memang sudah kembali. Namun memang ada yang kondisinya memprihatinkan karena sedang sakit dan dalam masa perawatan sejak diadopsi. Kami dari Polres Jakarta Timur saat ini tadi kita sama-sama melakukan kegiatan klarifikasi terhadap saudari Sherina Munaf, dan tentunya saat ini kedua pihak, yaitu yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Surya Utama yang kita kenal Uya Kuya, mohon maaf. Iya Pak. Dan tentunya alhamdulillah saat ini setelah berdasarkan dari klarifikasi, ternyata kedua belah pihak ini ada niat yang baik, yaitu dari Bapak Surya Utama adalah memiliki hak untuk kepemilikan terhadap kucingnya. Nah, sementara dari saudari Sherina Munaf, ya saat ini yang di kuasa hukumnya adalah Pak Adit ya, tentunya juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini yang tentunya kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Ya, saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Itu mungkin dari saya, nanti bisa ditanya ke kuasa hukum daripada Ibu Sherina Munaf. Sebenarnya dari minggu lalu saya sudah diminta klarifikasi oleh Polres Metro Jakarta Timur sehubungan ada beberapa kucing saya yang hilang, yang dijarah pada saat kejadian. Ada beberapa kucing yang sudah kembali, ada beberapa kucing yang belum kembali dan lain sebagainya. Dan tadi saya ini baru pulang dari Jember tadi karena saya baru memulangkan jenazah salah seorang TKW Hongkong di Jember. Jadi sampai turun bandara langsung ditelepon bisa datang kan untuk ke sini, saya langsung hadir ke sini. Dan diminta klarifikasi lagi jumlah kucingnya berapa. Nah, saya udah bilang kalau sementara yang saya belum ada kabar tuh 3 ekor sampai sekarang. Ada Miss Amerika, ada Ken, dan ada satu lagi saya lupa sedikit banyaknya. Polisi juga menanyakan ada berapa kucing yang masih ada di Mbak Sherina. Saya sendiri belum tahu pastinya karena saya bilang kalau nggak salah 3, 4 atau berapa gitu, ternyata ada 5 ya. Ya. Ternyata ada 5. Dan tadi sudah diberitahukan juga keadaannya seperti apa. Memang ada satu kucing yang sedang sakit pada saat itu. Jadi ada satu kucing yang sempat saya adopt kembali dari seseorang, ya. Dan itu masih dalam keadaan sakit pada saat penjarahan itu, memang dalam masa perawatan. Dan selain itu juga ada satu kucing saya yang 2 kucing sebetulnya, 2 kucing yang lagi flu, lagi pilek. Satu ternyata ada di Mbak Sherina, satu lagi sudah ada di Puskeswan udah kita dapatkan. Dan juga dari kepolisian juga sudah mendapatkan 2 kucing ya Pak, yang didapatkan langsung dari kepolisian, dari langsung orang-orang yang memegang atau menguasai kucing tersebut. Jadi itu saja, dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Sherina. Dan memang tadi cuman memastikan saja ada berapa kucing yang di Mbak Sherina, ada berapa kucing yang saya pegang, saya temukan dan belum saya pegang ada berapa, intinya itu aja. Selain itu, Uya Kuya kemudian mengungkapkan tentang arti kucing dalam hidupnya. Ia mengaku bahwa sejak kecil sudah terbiasa dekat dengan kucing, sehingga hewan tersebut sudah seperti keluarga sendiri. Walaupun tidak ada fotonya, Uya menegaskan bahwa kebersamaan dan kedekatan dengan kucing-kucingnya sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya hingga saat ini. Kucing buat saya udah kayak keluarga, Mas. Kalau orang yang mengikuti saya sejak dulu, dari saya SD, SMP, SMA, oke lah, itu nggak ada jejak digitalnya. Mungkin dari saya jadi artis, itu sampai sekarang kucing udah bagian kehidupan saya. Udah kayak keluarga aja. Dan bisa dilihat, ya mungkin pertanyaan itu udah bisa saya jawab tadi.
Lalu bagaimana pula? Usai jalani pemeriksaan dan memberikan klarifikasinya pada Jumat lalu di Polres Jakarta Timur, Sherina akhirnya sepakat ingin mengembalikan kucing milik Uya Kuya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sherina. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya Sherina Munaf akhirnya sepakat untuk mengembalikan kucing milik Uya Kuya setelah menjalani proses pemeriksaan dan mediasi di Polres Jakarta Timur. Dari hasil mediasi tersebut, tercapai perdamaian antara keduanya dengan respon Sherina yang cukup mengejutkan setelah menjalani pemeriksaan polisi. Sementara itu, pihak kuasa hukum Sherina menegaskan bahwa tidak ada maksud tertentu di balik kejadian ini, melainkan semata-mata didasari rasa kemanusiaan. Bang, Sherinanya udah datang bang, mungkin apa? Jadi kita koordinasi dulu ya. Apa yang disiapkan bang, mungkin bang, untuk konfirmasi hari ini? Hadir nggak bang? Nanti ya. Siap. Nanti ya. Nanti ya teman-teman ya. Siap bang. Nanti info ya. Iya dengan Sherina. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Kak Sherina. Ada pertanyaan Mbak dari polisi Mbak. Siapa kak? Kenapa tidak bisa Pertanyaan apa ya, Kak? saat ini kak? Kenapa kak? Alasannya ada nggak kak? Dia berkas sampai sekarang kak. Gila. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Metro Jakarta Timur karena telah mengakomodir pertemuan dan juga telah membuat kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan. Terus kemudian sebenarnya tidak ada niatan apapun dari Sherina dan Indira, hanya pure kemanusiaan. Lalu kemudian tadi juga sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut. Dan seperti apa? Nggak ada apa-apa, lancar kok semuanya. Terklarifikasi aja kan sebenarnya, ya klarifikasi ada berapa kucingnya yang di klinik gitu kan, karena kan di rescue kan. Terus kemudian kenapa lama ya, tadi nunggu Mas Uya kan baru sampai dari Jember gitu kan. Terus kemudian ditunggu sampai Mas Uya datang, kemudian klarifikasi, oh ya kita serah terimanya kita kabarin lagi minggu depan, seperti itu sih. Sebenarnya nggak ada yang kenapa kok, alhamdulillah lancar sih. Tapi pelaksana sendiri kenapa belum diberikan sampai sekarang? Kan dirawat di klinik, di Jakpets, klinik Jakpets di Kemang. Terus kemudian perlu rawat inap, diberi obat-obatan. Jadi kalau untuk dikeluarkan ya belum dari dokter belum bisa menyarankan gitu aja sih. Ya dia kan punya ini ya, punya punya platform untuk mencari kucing-kucing tersebut gitu kan. Dibantu dengan JAN, namanya JAN itu singkatan dari Jakarta Animal Aid Network, dibantu. Terus kemudian begitu ada info langsung di rescue, gitu ada info langsung di rescue dan langsung ditempatkan di klinik tersebut di Jakpets gitu. Jadi nggak pernah masuk ke rumah Sherina atau ke rumah Mbak Indira, nggak sih, nggak ada kesempatan yang gimana banget. Pokoknya nanti ketemu di klinik, terus kemudian diserahin, serah terima bersama, udah beres itu. Ada total berapa kucing sih yang direscue sama Sherina sendiri bang? Total 5. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai lebih dari 3,6 juta subscribers.